Bengkulu merupakan tanah yang dikelilingi oleh Laut Biru dengan garis pantai yang membentang sepanjang 17,22 km. Garis pantai ini membentang dari Sungai Hitam hingga ke Pulau Baik. Pesisirnya menjadi rumah bagi para nelayan, habitat bagi beragam biota laut, dan juga menjadi wisata yang menawan. Namun, di balik keindahannya, ada ancaman yang mengintai. Wilayah pesisir Bengkulu kini mengalami kerusakan yang semakin parah. Jika dibiarkan, masa depan pesisir ini bisa hilang dalam sekejap. Sebuah studi dari Universitas Bengkulu menemukan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Bengkulu sudah mengalami degradasi serius. Berdasarkan Indeks Kerentanan Pantai atau IKP, beberapa pantai memiliki tingkat kerusakan tinggi. Pantai dengan kerusakan terparah adalah Pantai Pasir Putih dengan nilai IKP 34,6. Kemudian diikuti oleh Muara Lempuing dengan tingkat kerusakan sebesar 28,3, dan yang terakhir adalah Pantai Sumberjaya dengan tingkat kerusakan sebesar 26,8. Studi ini juga mengidentifikasi penyebab utama degradasi pesisir Bengkulu. Dari hasil survei dan wawancara, ditemukan bahwa terdapat 40% kerusakan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, seperti konversi hutan mangrove menjadi tambak atau pemukiman, 30% akibat abrasi yang terus mengikis garis pantai, kemudian 20% yang diakibatkan oleh pencemaran, terutama limbah rumah tangga dan industri. Yang terakhir, 10% lainnya diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang kurang ramah lingkungan. Selain itu, berdasarkan penelitian ini, abrasi telah menyebabkan kehilangan garis pantai hingga beberapa meter per tahun dari beberapa lokasi. Menurut penelitian, dampak dari kerusakan pesisir Bengkulu sangat luas, di antaranya, yang pertama, penurunan hasil tangkapan nelayan akibat hilangnya ekosistem pesisir. Yang kedua, pendangkalan muara sungai yang menyebabkan perahu nelayan kesulitan keluar masuk pelabuhan. Kemudian yang terakhir, peningkatan resiko banjir, terutama di daerah yang mengalami abrasi parah. Salah satu penyebab utama kerusakan pesisir adalah abrasi. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai menyebabkan daratan terkikis sedikit demi sedikit. Jika tidak segera ditangani, pantai akan semakin sempit dan menyebabkan kerusakan pada beberapa infrastruktur di sekitar pantai tersebut. Hutan mangrove yang dulu menjadi pelindung alami pesisir kini semakin berkurang. Lahan hijau ini banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman, tambak, hingga tempat wisata. Akibatnya, gelombang dengan mudah mengikis pantai tanpa ada penghalang. Bukan hanya abrasi dan alih fungsi lahan, pencemaran juga menjadi ancaman yang besar. Sampah rumah tangga dan limbah industri mencemari perairan. Di muara Sungai Bengkulu, tumpukan sampah bahkan mengganggu ekosistem dan aktivitas nelayan. Laut bukan hanya sekedar keindahan, namun juga penghidupan. Namun kini, nelayan kesulitan untuk mencari ikan akibat habitatnya rusak karena pencemaran dan juga abrasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, bagaimana dengan masa depan mereka? Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa solusi untuk menyelamatkan pesisir Bengkulu. Di antaranya, penanaman kembali hutan mangrove untuk mengurangi abrasi, kemudian pembangunan tanggul untuk melindungi pantai dari gelombang yang besar, lalu ada penguatan regulasi pemanfaatan lahan pesisir agar tidak ada lagi pembangunan di area yang seharusnya dilestarikan. Kemudian, yang terakhir itu yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran dan pentingnya menjaga lingkungan. Garis pantai di Bengkulu
terus berubah akibat abrasi. Di beberapa daerah, air laut mulai masuk ke pemukiman, mengancam rumah dan infrastruktur lainnya. Tanpa tindakan yang nyata, hal ini bisa menjadi bencana yang besar. Maka dari itu, untuk melawan abrasi, kita bisa mulai dengan menanam kembali mangrove dan menjaga sabuk hijau di sepanjang pantai. Mangrove bukan hanya mencegah abrasi, tapi juga menjadi rumah bagi berbagai spesies laut. Mengelola sampah juga menjadi kunci. Dengan mengurangi plastik sekali pakai dan menjaga kebersihan pantai, kita bisa mencegah pencemaran yang semakin parah. Kita semua mempunyai peran penting dalam menjaga pesisir Bengkulu. Baik itu pemerintah, masyarakat, dan wisatawan harus saling bekerja sama untuk menerapkan regulasi yang lebih baik dalam pemanfaatan pesisir. Laut ini merupakan warisan kita. Mari kita jaga agar tetap lestari. Nah, jika langkah-langkah ini diterapkan, kita masih bisa menyelamatkan pesisir Bengkulu dari kerusakan lebih lanjut. Penelitian sudah membuktikan bahwa pesisir Bengkulu berada dalam kondisi kritis. Tapi dengan aksi nyata, kita masih bisa membalikkan keadaan. Mari bersama-sama menjaga laut kita untuk masa depan.